Kita berharap ya mudah-mudahan keduanya ini Ruben dan juga Sarwenda menemukan titik temu dan solusi terbaik ya untuk masalah mereka saat ini. Karena di media sosial ini tuh udah mulai banyak banget ya muncul berita-berita inilah. Prahara rumah tangga antara Ruben Onsus dan Sarwenda semakin memanas terkait polemik hak asuh serta akses bertemu anak-anak mereka. Fitri Salhuteru yang sempat menjadi penengah dalam konflik ini akhirnya buka suara dan memuji kesabaran Ruben yang dianggap sudah luar biasa. Fitri secara terbuka memberikan dukungan moral serta mendoakan agar segala ikhtiar Ruben untuk bisa berkumpul kembali dengan buah hatinya segera membuahkan hasil. Proses mediasi yang diprakarsai Fitri tersebut sayangnya tidak membuahkan titik terang akibat alotnya komunikasi serta tingginya ego dari pihak Sarwenda. Fitri yang mengetahui langsung detail percakapan kedua belah pihak menyaksikan sendiri bagaimana sulitnya melunakkan sikap mantan istri Ruben tersebut. Karena jalan damai terus mengalami kebuntuan, Ruben kini mengambil langkah tegas dengan membawa gugatan hak asuh anak ke ranah hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Endah, kan ngomong nenek tuh karena mbak Ben iku yo. Mesti ngomong nanti didengar anak-anak. Lah sedangkan kon lo nek ngamuk ngereok kok ngono. Ya apa anak-anakmu gak krungu kon kok reok. Wong iku lo biasanya malah Ben sing menenangkan. Jangan sampai didengar anak-anak. Terus kebutuhan apa kira-kira sing mbok tanggung? Nek misalnya sekelas nonton Blackpink ae yo, tiketmu anak-anak dan jor-jor yang katanya kesayanganmu itu minta dibayarin sama Ben. Terus duit buah, kira-kira CEO-mu iku mangan buah sak truk ta. Ben sing ngetokno duit emeh 8 juta gawe buah, dibuadok nang lambunge CEO. Mbok enak yo CEO yo. Lambungnya warak badok duit econg. Gak mesti sana CEO iku njaluk duit bulanan. Iku lo deloken iku lo CCTV-mu kon gak izin ta. Facelift-mu iku lo ketarik kabeh, hati-hati brodol. Hati-hati kulitmu iku kendur maneh yo. Nek tegang terus kayak ngono ya nek tukaran mbek Ben. Please aja baper, thank you. Bele Saro, gue yang buat pala gue ini asli dan roh. Aduh, udah 2 minggu lebih roh berita lu lagi. Kemarin dikata selingkuh, tibang perkara beli kasur. Selingkuh mah apaan dia tumbila, kutu kasur. Yang kagak baik lu, arang lu ngamuk. Perkara mundur jadwal pindah, mengubah jadwal pindah lu ngamuk apa kayak anuan pemain tinju. Roh, gak ada habisnya roh ya Allah roh. Udah ngapa roh? Lah, udah ngapa roh ya Allah roh, minta maaf dah udah deh roh. Mendingan akur-akur dah lu buat anak. Kagak ada habisnya roh, bahas ke sini, bahas ke sono. Apa yang dicari sih roh? Heran gue mah. Anak yang gak tahu jadi tahu roh. Anak yang tadi kagak ngiat jadi ngiat tuh. Begitu caranya. Emak babanya berantem. Emang kagak sedih roh itu begitu sedih roh. Gue mah heran segitu mahalnya kata maaf. Segitu ganjelnya tenggorokan lu ngomong maaf. Roh ini pikirin netizen gue puyeng roh dengernya. Lihatnya. Ini kan zaman modern, semua orang pada main HP. Sebenarnya mah kagak mau ikutan, sebenarnya mah. Cuma kan saban hari lewat di HP roh. Elah roh. Masa iya sih kudu gue datengin lu, pala lu gue popolin bangle biar eling. Roh, Saroh. Kita semua tentu sudah mendengar dan melihat bagaimana Cici SW saat itu banyak berbicara di podcastnya Kodensu. Dia di sana salah satunya nih ya, dia berbicara bahwa tidak pernah ribut di depan anak-anaknya karena Cici SW tidak mau anak-anak mendengar keributan mereka. Walaupun akhirnya Cici SW bilang Thalia ternyata mendengar ya. Tetapi hari ini ya aku bener-bener lihat VT-nya yang waktu itu ditunjukkan oleh pengacaranya Koer ya, jelas banget. Kalau waktu itu kan tidak jelas ya, pengacara Koer hanya menunjukkan by video handphonenya. Tapi tadi saya benar-benar mendengar jelas apa percakapan keributan mereka ya. Sampai Koer itu bicara jangan main fisik ya, jangan main fisik. Tetapi Cici SW seperti kayak mau memukul Koer ya.
sampai akhirnya Onyo keluar. Sepertinya Onyo habis mandi deh, karena dia melilitkan handuk di pinggangnya ya kan saat itu. Nah, Cici Eswe berteriak-teriak segitu emosinya ya, sampai akhirnya kedua orang tuanya naik ke atas, Yeye dan Nanai ya. Akhirnya Nanai memeluk Koer dan Yeye-nya memeluk Cici Eswe, sampai akhirnya Koer akhirnya turun, pergilah dia. Mungkin dia tidak mau ribut-ribut di depan mertuanya ya, tapi tetap saja di situ Cici Eswe meluapkan emosinya ya, padahal ada kedua orang tuanya loh ya, tetapi kedua orang tuanya hanya bisa diam ya, karena mungkin kedua orang tuanya sudah tahu karakter Cici Eswe seperti ini ya. Jadi mereka sepertinya diam aja ya, dan sekali-kali juga Onyo akhirnya memeluk bundanya ya, mungkin ingin memberi tenang hati bundanya, sampai akhirnya bundanya mungkin kayaknya masuk ke kamar deh ya. Tapi di sini cukup jelas kita teman-teman ya, bahwa berarti apa yang diceritakan Cici Eswe kepada Kodensu ya, itu sangat berbalik gitu ya, sepertinya tidak sesuai dengan yang dia ceritakan di podcast tersebut dan dengan VT yang kita lihat, dan sudah banyak tersebar sepertinya ya, dan juga sudah banyak orang yang tahu ya. Jadi di sini teman-teman kita bisa menilai ya bagaimana Cici Eswe yang sebenarnya ya. Saya bukan mau menghina, bukan, cuma cukup kita jadi tahu siapa Cici Eswe ya. Guys, tahu dong ya, kemarin Sarwendah mengupload ya post berupa video pertengkaran dia dan juga Ruben Onsu pada saat pernikahan. Dan akhirnya netizen rame lagi, geger lagi, bagaimana diperlihatkanlah ya full video baik tengkaran antara Sarwendah dan Ruben. Kalau kemarin sempat ada cuplikan, hanya sekedar cuplikan antara Sarwendah dan Ruben yang bertengkar, tetapi kalau sekarang fullnya. Cuplikannya seperti apa? Waktu kemarin cuplikannya yang ditampilkan oleh pengacara Ruben adalah ketika Sarwendah marah besar ya, marah-marah gitu ya. Tetapi ternyata pas kita lihat full videonya, ternyata kemarahannya memang bisa dibilang ya karena ada dugaan ya guys, perselingkuhan. Dan disclaimer dulu, aku tidak membela tim Sarwendah atau tim Ruben, tapi bagaimana di sini dilihat ya di video itu bahwa komunikasi dari kedua belah pihak tuh memang tidak berjalan dengan baik. Video itu memang diperlihatkan bahwa Sarwendah memang meminta untuk didengar dengan marah-marah gitu ya, sedangkan Ruben bilang jangan main fisik gitu. Sedangkan sepertinya Sarwendah, dari sisi Sarwendah sendiri memang sudah menahan itu sejak lama, jadi sudah membludak lah ya emosinya sampai akhirnya dia marah-marah itu gitu ya. Guys, ini menurutku ya, kayaknya rata-rata orang kalau misalnya kita sudah berbicara tetapi tidak didengar, pasti akan meninggikan suaranya kan gitu ya. Paling tidak seperti itu gitu, ketika kita nggak didengar, aku ngomong nih, terus nggak didengar lagi, pasti kita akan meninggikan suara kita kan untuk didengar. Beda halnya ketika misalnya pasangannya sudah mau mendengarkan, atau tiap orang pasti akan lebih soft spoken gak sih, atau lebih pelan suaranya, nggak akan marah-marah gitu. Tetapi ketika kita tidak didengarkan, suara kita akan jauh lebih tinggi. Nah, inilah yang bisa dibilang bagaimana komunikasi selama ini yang kita tahu di pernikahan adalah seperti ini guys. Komunikasi yang dibangun gitu tidak mudah guys. Makanya dibilangin pernikahan itu tidak mudah, karena balik lagi, pola menyelesaikan masalah setiap orang kan pasti beda-beda. Ada yang sukanya ngomong secara langsung, harus selesai saat ini juga. Ada juga yang lebih memilih untuk menghindar, avoidant gitu. Akhirnya lebih memilih untuk memberi waktu ke dirinya 2 hari, 3 hari, diam dulu baru mau selesai masalah. Sedangkan misalnya pasangannya harus selesai nih sekarang juga nih, karena aku pengen selesai, pengen lega gitu. Sedangkan ada yang memang lebih memilih untuk aku menenangkan diri dulu baru bisa untuk bertemu dan bicara lagi. Tapi ada juga yang menghindar sama sekali, habis itu datang-datang menganggap ya nggak ada kejadian apa-apa. Itu yang lebih nyesek lagi buat orang yang memang pengen nyelesain masalah. Akhirnya yang pasangannya yang pengen menyelesaikan masalah merasa tidak lega, sedangkan yang menghindar
merasa bahwa ya udah selesai masalahnya, anggapnya udah selesai gitu, karena terbiasa untuk lari dari masalah. Ya balik lagi, pasangan itu berbeda-beda ya guys. Ini hanya contohnya aja, ini hanya permisalan ketika pernikahan itu terjadi. Makanya di pernikahan itu komunikasi itu tidak sesimpel itu, hanya bicara ya udah selesai, komunikasi gitu aja kok. Ternyata banyak aspek-aspek lain ya guys. Sebenarnya nggak ada larangan juga ketika seseorang memilih untuk pergi dulu untuk menenangkan diri baru menyelesaikan. Masalahnya adalah ketika akhirnya masalah itu nggak pernah selesai gitu, itu yang bermasalah. Nah inilah ya, aku lihat pola komunikasinya masih belum ketemu nih antara Ruben dan juga Sarwenda. Perlu memang dua-duanya untuk berbicara secara langsung. Kalau menurutku ya, didudukan berdua, tetapi harus ada penengah di mana ya harus meredam nih ego masing-masing. Nah, makanya itu dia di pernikahan tuh ya, untuk aku ya, aku juga udah menikah 11 sampai 12 tahun. Pernikahan itu adalah mengenai bagaimana kita meredam ego gitu ya. Keinginan kita, ego untuk merasa benar dan lain-lain ya. Kita berharap ya mudah-mudahan keduanya ini, Ruben dan juga Sarwenda, menemukan titik temu dan solusi terbaik ya untuk masalah mereka saat ini. Karena di media sosial ini tuh udah mulai banyak banget ya muncul berita-berita inilah gitu ya, itulah yang pasti udah tahu semua ya. Jadi udah makin kayak bola liar lah berita-beritanya, dan gak habis-habis nih ya, tim Ruben, tim Sarwenda gitu ya. Karena kedua tim ini pasti punya alasan yang jelas ya kenapa membela salah satunya. Tapi balik lagi, kita berharap ya bahwa keduanya gitu ya, Ruben dan Sarwenda, bisa menyelesaikan ini secara baik-baik dan mendapatkan solusi terbaik. Ya pasti ya, tujuannya apa sih? Untuk anak-anaknya gitu, karena seorang anak membutuhkan kedua orang tuanya. Kita doain yang baik-baik ya guys. Kita netizen yang bijak mendoakan yang terbaik. Oke guys, semoga kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditambahin nih pendapatnya, boleh banget ya di kolom komentar. Kalau yang tadi aku membahasnya hanya pola komunikasinya aja ya guys. Sampai ketemu, dadah.